Sudah 15 tahun keluarga Jiang tidak menemukan batu giok langka lagi. Semoga kali ini langit memberkati keluarga Jiang. Menemukan barang bagus. Menemukan barang bagus. Menemukan barang bagus. Ini bukan giok. Ini sisik naga. Anak Kessel keluarga Jiang. Berani mengganggu tidurku. Aku akan membasmi seluruh keluargamu. Dewa Naga tenang, kami tidak tahu ini adalah tempat naga. Kami segera pergi, tolong ampuni hidup kami. Naga tua, keluarga Jiang adalah tempat yang kupilih untuk bencana. Kau merusak fondasi keluargaku, aku akan mencabut semua kumismu. Wah, keluarga Jiang ini sudah ditakdirkan menghadapi bencana ini. Meski aku tidak menghukum mereka, Mereka juga akan binasa karena hal lain. Akulah Takde, naga tua. Lepaskan mereka dulu. Aku akan ke keluarga Jiang untuk membantu menggalakan nasib mereka. Jiang Runian, nasib keluargamu sudah pudar. Sementara ini kubiarkan kalian pergi, kedua menantumu akan hamil bersamaan. Jika mendapatkan perlindungan pil roh janin, keluarga Jiang bisa makmur 100 tahun. Memilih pil magic bencana akan mempercepat kehancuran kalian. Hari ini aku akan lahir, mari lihat dulu ibu yang kupilih. Kakak. Aku ingin kembali ke keluarga Jiang bersama Kenapa kamu bisa memukulku? Ada APA. Tidak memukul Jiang Hui juga bagian dari keluarga Jiang. Kami benar-benar putus asa. Kumohon, demi kehamilan 3 bulan kita bersama, berikan aku dan anakku makanan. Lin Yu, kamu dan Jiang Hui masih punya tangan dan kaki. Kenapa ingin memanfaatkan keluarga Jiang? Seakan-akan tidak ada orang lain yang hamil. Bagaimanapun juga di keluarga Jiang. Ada aku, tidak ada kamu. Ada kamu, tidak ada aku. Lin Yu ini sepertinya berbeda dengan yang kulihat di dunia reinkarnasi. Haruskah aku memilih dia sebagai ibu? Nenek, horoskop bilang ada awan keberuntungan. Kandungan ini kandungan beruntung yang melanjutkan warisan keluarga Jiang. Begitukah? Aku juga harus segera masuk ke perut Lin Yu. Melindungi dia agar tidak dibuli lagi oleh Shen Zijiu. Bola iblis mencuri ibuku. Kalau tidak segera bereinkarnasi, aku akan disambar petir. Jadi biarkan Shen Zijiu jadi ibuku dulu. Lin Yu, yang Lin Yu kandung adalah bayi berkah. Ada APA. Bapak tua, bayi yang dikandung Yuyu adalah bayi berkah. Bayi berkah dari Yuyu bisa melindungi keluarga Jiang agar makmur selama 100 tahun. Baiklah, kalau begitu. Bola iblis. Kalian mau apa? Zijiu, fondasi keluarga Jiang kita tidak boleh hancur karena bola iblis. Anak dalam perutmu. Harus segera dihilangkan. Tidak, kalian jangan berpikir untuk menyakiti Shen Zijiu. Jika kamu melindungi sumber masalah, serahkan hak pengelolaan dan tinggalkan keluarga Jiang. Kakek nenek, ini tidak bisa diterima. Salah mengira batu biasa sebagai musuh. Semuanya hanya manusia biasa. Tapi Shen Zijiu tidak benar-benar demi posisi di keluarga Jiang. Meninggalkanku, kan? Siapa yang bicara? Ini delusi karena kesal dengan mereka. Entah ini anak baik atau buruk, aku tidak akan menyerah. Lagipula ini juga dari keluarga Jiang. Aku juga tidak akan menyerah pada anak ini, meskipun harus berjuang. Kalian berdua masih muda, kalian akan cepat punya anak lagi. Kakek nenek, kondisi Zijiu tidak baik. Jika keguguran, kami mungkin tidak bisa punya anak lagi. Lalu bagaimana?
Apa kalian ingin biarkan anak ini menghancurkan keluarga Jiang? Kakek nenek, jika mereka tetap mau anak ini, menurut saya, harus keluarkan mereka dari garis keturunan keluarga Jiang. Adieu. Kakak dan kakak ipar mengurus bisnis keluarga dengan kerja keras. Bagaimana kalau cari lagi ahli Feng Shui untuk ramal jika ketahuan anak di perutku ini adalah bayi setan? Saya rela demi keluarga Jiang menggugurkan anak ini. Tampaknya Shen Zijiu tidak begitu buruk, tidak akan menggugurkan anaknya sendiri. Kenapa suara terdengar lagi? Kalau begitu, mari undang ahli Feng Shui sesuai perkataanmu. Tapi setelah diperiksa, bola iblis ini tidak boleh disimpan. Saat ini, Hebat. Bola cahaya terbang ke arahku. Bola iblis bau mencuri barangku lagi. Siapa yang dapat lebih dulu, itu miliknya. Panas, panas sekali. Kenapa cahaya emas ini punya aura iblismu? Kalian curang, kalian menipu. segel Pulanya sudah. pilihan emas, Nyonya Lin Yu memang mengandung bayi berkah. Adapun Nyonya Shen Zijiu, Fakta Lin Yu mengandung bintang keberuntungan keluarga Jiang. Sedangkan yang dikandung Shen Zijiu itulah biang malapetaka. Tidak boleh dibiarkan. Nenek bijaksana. Janin bencana seperti ini, selama di sini, jadi kutukan keluarga Jiang. Kakak, ragu, ingin demi segumpal daging yang belum terbentuk. menghancurkan keluarga Jiang. Kakak ipar, jangan salahkan kami semua. Yang salah cuma nasib buruk si anak iblis itu. Demi keluarga, berkorban sedikit pun tidak ada cara lain. Terimalah nasibmu sekarang. Semua orang menganggap. Akulah yang membawa keberuntungan, tunggu saja sampai kamu dan ibumu diusir dari keluarga Jiang. HMPH. Usaha keluarga Jiang setengahnya milik keluarga Shen. Berani-beraninya ganggu anakku. Berjuang sampai akhir. Melawan kalian semua. Siapapun ingin menyentuh Zijiu dan anak, harus melewati tubuhku dulu. Ibu, Ibu, jangan takut pada mereka. Peramal itu disuap, dan Jingwang dirampas secara paksa oleh Moan. Panggil aku ibu. Apakah ini suara anak di dalam perutku? Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena aku bintang keberuntungan, mudah bagi ibu dan aku punya perasaan yang sama. bintang Tapi mereka bilang, Kamu adalah pil jahat. Ibu, bukankah kamu juga percaya padaku? Sinar emas itu milikku, direbut oleh pil jahat. Sepil, kamu bintang keberuntungan atau pil jahat? Kamu tetap anakku. Ibu percaya padamu. Kamu bilang sinar emas memilih Tuan. Kenapa awalnya sinar emas menuju padaku? Ini adalah takdir berputar. Keberuntungan akhirnya akan ditentukan. Bukan untuk kita manusia biasa menebaknya sembarangan. Ibu, di sakunya ada batu magnet hitam, itu telah tercemar energi jahat. Apakah cahaya emas itu yang kamu balikkan dengan magnet? Berbohong. Akan mendatangkan hukuman dari langit. Ini salah saya, kalian salah lihat, cahaya emas ini memang tidak bisa diandalkan. Umur janin iblis masih terlalu muda untuk terlihat jelas. Butuh 3 bulan sampai janin stabil untuk mengetahui. Kalau begitu, kita tunggu 3 bulan. Kita akan membuat keputusan setelah 3 bulan. Penasehat takdir, keluarkan dia dari keluarga Jiang. Jangan pernah gunakan lagi. Pak,
Saya bilang mana ada bayi membawa keberuntungan. Tapi bisa menyebabkan halilintar melukai. Ini jelas pertanda buruk. Ini adalah pertanda buruk yang dibawa bayi itu. Kakek nenek, aku takut. Kakak ipar tadi menakutkan sekali. Kenapa petir itu bisa menuruti kata-katanya? Kakek nenek, Shen Zijiu, janinnya belum berbentuk sempurna tapi memanggil petir. Kalau benar lahir. Apakah keluarga Jiang kita masih punya masa depan? Shen Zijiu, sebelum kita tahu siapa bayi itu, kamu harus tinggal di halaman belakang. Tanpa instruksi dariku, kamu tidak boleh melangkah keluar pintu halaman. Hak asuh diserahkan secara resmi kepada Lin Yu. Dan Gao Er nggak bisa menemuinya. Fokus pada urusan keluarga. Kakek, nggak bisa. Kondisi halaman belakang buruk, air dan listrik nggak ada. Aku punya properti di barat kota, Serenity Estate, tenang dan fasilitas lengkap. Biarkan Zijiu istirahat di sana, aku akan menjaganya. Gimana kalau mereka melarikan diri? Setengah aset keluarga Jiang adalah mas kawin Zijiu. Kenapa kami harus melarikan diri? Usulan ini bisa mempertahankan kehormatan keluarga Benjamin Keselamatin Zijiu dan anaknya. Atau ada yang bilang, ingin membuat Zijiu celaka di halaman belakang? Mati baik-baik tanpa saksi. Baiklah. Kamu bisa menemaninya. Jangan ke villa yang lain. Terima kasih kamu. Aku bilang akan melindungi kalian. Mama, mereka jahat banget. Jelas-jelas aku yang pakai petir kecil hajar penjahat itu. Kenapa salahkan kamu? Kakak ipar, bawa barang-barang ini ke kebun belakang tidak cocok deh. Kan kamu perlu istirahat tenang, nggak bisa pakai yang mencolok banget. Hei, bawa barang-barang ini dan yang dari Paris bulan lalu ke ruangan baju saya. Ini juga tinggalkan buat saya ya. Ini hadiah ulang tahun dari ibuku. Maaf kakak ipar, tapi kondisi kamu sekarang begini, nggak pantas pakai. Mutiara seindah ini. Foto ini di sini mengganggu banget. Ganti sama foto aku dan Jiang Hui, sekarang kan aku Nyonya Jiang. Mobil ini semua ganti nama atas namaku, besok suruh sopir bawa buat di Sepuh Emas. Ganti interiornya dengan set interaktif pusat, warna oranye Hermes. Ayah. Kakak ipar tidak keberatan kan? Nanti kamu juga tidak banyak kesempatan keluar rumah. Bahkan jika 3 bulan kemudian diusir dari rumah. Mobil-mobil mewah ini pun tidak akan mampu kamu rawat. Kakak ipar. Selagi kita semua Terakhir makan bersama. tanda tangan perjanjian pengalihan ini, kamu mengandung anak istimewa, tidak cocok membuat keputusan perusahaan. UR benar, ini juga demi kestabilan perusahaan. Mama, wanita ini tidak tahu malu. Kita tidak tinggal di sini lagi. Setengah dari keluarga Jiang adalah mas kawin nenek. Mama tidak bisa pergi begitu saja. Baju, mobil, hak pengurus, ambillah sesuka kalian. Tapi untuk saham saya. Jangan harap. Aduh, kakak ipar, kamu salah paham. Saya minta Anda alihkan saham demi keluarga Jiang. Kakek, nenek, kakak Hui mengerjakan proyek akuisisi lintas negara. Jika berhasil, aset keluarga Jiang meningkat 3 kali lipat. Benar, Huan Kiu Kexin adalah perusahaan publik yang kuat.
Jika saudara ipar bisa sementara menyerahkan sahamnya kepada saya yakin proyek bernilai miliaran ini bisa segera dimulai. Zhijou, Jika tidak mau melepaskan sahamnya, bayarkan Jiang Hui memegang sementara. setelah proyek selesai, dikembalikan. Ibu jangan takut, Huanqiu Kursen itu penipu besar. Mereka rilis laporan keuangan Senin depan dan saham turun 80%. CEO Huanqiu Kursen melarikan Wang. Shen Zijiu, demi tidak melepaskan saham, kamu sampai bikin cerita bohong begini. Saudara ipar, kamu dipengaruhi Moan hingga tak jernih. Huanqiu Kexin adalah perusahaan internasional, mana mungkin mendadak bangkrut. Shen Zijiu bukan hanya membawa masalah, juga belajar omong kosong. Sungguh sial. Kakap. Shen Zijiu semakin tidak sopan, benar-benar tidak tahu apa yang penting. Sebaiknya segera kembali ke halaman belakang. Kakek nenek, cepat pergi. Keluarga Jiang kita tidak butuh pembawa sial sepertimu. Ibu, kenapa mereka tidak percaya pada kita? Tidak apa-apa. Ibu percaya padamu. Segera mereka akan tahu siapa yang benar. Ayo pergi. Harga saham global chip naik 15%, mencapai rekor tertinggi selama 5 hari berturut-turut. Shen Zijiu cuma membuat orang takut. Bicara soal turun 80%, itu omong kosong. Menurutku sih, Dia cuma iri sama kita. Kalau mau negosiasi proyek besar, kita nggak dengar dia. Kalau nggak, kesempatan ini terlewatkan. Bagaimanapun, we are punya pandangan tajam. Kalau begitu, mari kita percepat proyek ini. Tuan Jiang reputasi keluarga Jiang. Memberikan pembiayaan 5 triliun rupiah. Tapi Bunganya harus naik 20%. tidak masalah. Tunggu proyek Huanqiu Kexin selesai, bunga ini bukan apa-apa. Ibu, mereka meminjam pada rentenir. Jiang Hui si brengsek itu akan menghancurkan seluruh keluarga Jiang. Kakak ipar siap hidup seperti orang biasa. Namun, kamu yang manja ini mungkin tidak bisa membedakan mana bunga mana. Lebih baik daripada beberapa orang yang tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Kamu sengaja, ya? Ya, ibumu yang berumur pendek itu memang tidak pernah mengajarimu cara bersikap. Kamu bilang apa tadi? Apa aku salah bicara? Ibumu umurnya pendek, sekarang giliranmu. Usir dari keluarga Jiang. Meninggal karena anak yang... Menurutku, Ada orang membawa nasib sial pada keluarganya, ibunya meninggal, sekarang membawa sial keluarga Jiang. Kamu Tamparan ini mengajarkanmu apa yang harus dan tidak harus diucapkan. berani memukulku? Sekarang aku mengandung anak beruntung keluarga Jiang, melipat gandakan kekayaan keluarga. Sekarang seluruh Akan mendapatkan berkah dari kehamilan keberuntunganku. Mereka datang merayakannya. Shen Zijiu, sekarang aku akan menunjukkan padamu siapa nyonya rumah keluarga Jiang. Nyonya muda kedua. Tidak baik, tidak baik. Global Tech Chip bangkrut, penagih utang datang. Apa? Apa? Bayar utang. Bayar utang, bayar utang. Kembalikan uang, kembalikan uang. Ini yang kamu sebut keberuntungan dari bayi, bukan hanya kehilangan bisnis keluarga Jiang, wajah juga kamu kehilangan sepenuhnya. Dia yang membawa sial dengan omongannya. Sejak hamil, keluarga Jiang tidak tenang. Kalau bukan karena dia mengutuk Global Kexin, mana mungkin akan... Wanita ini tidak tahu malu. Kesalahan yang dia buat sendiri. Malah melempar semua ke ibu, untung dulu aku tidak memilih dia jadi ibu. Lin Yu, kamu pandai melempar kesalahan. Dulu siapa bilang Global Kexin bisa untung 3 kali lipat? Sekarang ada masalah, semua disalahkan ku aku. Diam kau, bukan karena sepertimu. Di keluarga Kami bisa seburuk ini. Jiang Hui, selain menyalahkan, apalagi yang bisa kamu... Shen Zijiu, masalah di perutmu bencana bagi keluarga Jiang. Cepat serahkan saham bayar utang. Kakek, nenek, bicara yang masuk akal. Jelas-jelas Jiang... Kalau bukan karena menikahi pembawa sial ini, keluarga Jiang tidak terpuruk begini.
Kau dan istri pembawa sialmu serahkan saham sebagai penebusan. Jangan banyak omong, sekarang cuma Shen Zijiu yang mampu. Cepat bayar utang. Bayar utang, bayar utang. Baik. Kalian bilang Zizhou adalah hari ini akan menceraikannya. Mulai sekarang, dia bukan bagian keluarga Jiang. Siapapun jangan coba-coba menyakiti. Zhang Yao kamu. Anak nakal, kamu menikahi bencana, merugikan keluarga dan sekarang melindunginya. Lihat aku, Tidak akan kubiarkan cucu yang tidak berbakti. Cepat gali tanah di bawah. Di sana ada batu berharga miliaran. Kalian bilang aku pembawa sial tapi tidak tahu penyelamat sejati ada di depan mata kalian. Heh, ini kapan lagi masih sok misteri kalian suami istri hanya bisa merugikan orang. Lanjutkan berpura-pura nanti jika tidak ada yang digali, lihat bagaimana saya memperlakukanmu. Hahaha Shen Zijiu, batu rusakmu ini kalau bisa keluar giok aku Jiang Hui akan menulis nama terbalik. Aduh Shen Zijiu, kapan lagi bercanda dengan kami? Wanita busuk berani mempermainkan kami. Jika hari ini tidak bayar hutang kamu akan dijual ke klub. Siapa berani? Shen Zijiu, kamu tidak mau menggugurkan janin iblis, membawa keluarga Jiang ke kuburan bersama. Jangan buang waktu, serahkan saham untuk melunasi utang. Jangan, kita hanya perlu membelah batu ini, dan kita akan menemukan hati batu. Kalau tidak percaya, pertukarkan sahamku ada hati batu di dalam batu ini. Jika tidak, sahamku bebas kalian gunakan. Kalau ada, anakku membawa keberuntungan, dan kalian tidak boleh menyakitinya lagi. Pertaruhkan semua milik keluarga Jiang. Baik, kali ini kalian yang bilang. Jangan sampai kalian ingkar janji. Ibu begitu percaya padaku. Tidak bisa mengecewakan ibu. Harus segera pergi mencari Lao Shenlong untuk mendapatkan hati batu. Serahkan hati batu, Lao Nichio. Itu kan bahan buat perbaiki istana naga. Ibuku butuh buat selamatkan nyawa, kalau gak kasih balik, aku hancurkan semua. Kalau gak dapat giok. Jangan Salakan Kamikazar. Oran, Ambil Semuabar Amberarga Keluargajang. Tunggu sebentar semuanya. Pelaku utama dia. Karena janin iblis, keluarga Jiang ditimpa bencana sejak hamil. Benar, gara-gara janin bencana dalam perutnya. Selama dia dan anak haram ini ada, keluarga Jiang gak akan damai. Utang kalian juga gak lunas. Kalian bilang gimana? Hapuskan janin iblis ini. Aku kenal orang yang ahli usir sili. Kalau hilang janin bencana itu, keberuntungan keluarga Jiang pasti pulih. Gara-gara janin sialan ini. Cepat, panggil pendeta. Siapa berani menyentuh Zijiu? Lewat dulu dari mayatku. Kakak terpesona wanita ini. Tahan dia. Seran. Kalian mau apa? Lepaskan aku, kalian melanggar hukum. Yang melanggar hukum justru benih dalam perutmu. Dia yang ingin menghancurkan seluruh keluarga Jiang. Gunakan pedang kayu persik ini, pukul orang ini 99 kali. Momok ibu pasti bisa dihilangkan. Jangan Zijiu. Sayang, kamu di mana? Ibu butuh kamu. Batu punya hati benar-benar terbuka. Batu punya hati benar-benar terbuka. Ibu, jangan takut. Aku kembali. Sayang, kamu kenapa? Kenapa suaranya lemah sekali? Aku terlalu lelah di perjalanan, butuh istirahat. Kita bantu keluarga Jiang membuka hati batu. Sekarang nenek akan tahu siapa sebenarnya Marwan. Sudahlah, cepat istirahat ya. Jangan khawatirkan. Ini batu naga berkualitas tinggi. Nyonya Zhang. Batu ini bisa melunasi utang, tapi juga cukup untuk membeli separuh kota. Kalau begitu, kami pamit dulu.
Ayo pergi. Ah, Zijiu, nenek salah menilaimu, kamu benar-benar keberuntungan keluarga Jiang. Nenek, Ini jelas sekali. Berkat kehamilan saya, jika tidak mengandung bintang keberuntungan, apakah hati batu itu akan ada? semua ini berkat kehamilan penuh Semoga kehamilan membawa berkah bagi keluarga Jiang. Keluarga Jiang saya akan makmur selama 100 tahun. Semua orang melihat. Chihisa menemukan hati batu itu dan bersikeras membukanya. Aku tak ingin berdebat tentang keberuntungan. Aku ingin anakku, perdamaian dan kesehatan. Bola iblis, bola iblis. Dia mengandung bola iblis. Nyonya besar, jangan tertipu. Batu hati tadi dipaksa tumbuh oleh sihirnya. Batu hati tadi dipaksa tumbuh oleh sihirnya. Kamu bilang apa? Wah, saya tahu, mana mungkin dia punya hati baik. Ternyata pakai sihir buat batu hati palsu. Nasib bilang benar. Dia pasti pakai sihir. Tadi saya lihat batu hati itu aneh. Apa yang kamu Cahaya tubuh Ziji pertanda keberuntungan. Kau pikir kami keluarga Jiang? Apa aku orang bodoh yang tertipu olehmu? Sungguh trik sihir yang hebat. Aku bertanya, kenapa saat batu ajaib muncul, semua penagih utang gembira? Apakah mereka dalam pekerjaan ini tak bisa membedakan sihir? Itu karena Karena apa? Jika roh keberuntunganmu muncul, kenapa tak selesaikan utang 5 miliar keluarga Jiang? Malah harus aku, si iblis kecil, menyelamatkan keluarga Jiang dari bahaya. Nenek ini. Shen Zhijiu bertindak jujur. Jika keluargamu, Jiang, tak bisa menahan, aku pergi bawa mas kawin. Hanya di masa depan, keluarga Jiang dalam kesulitan lagi. Jangan Cecily keputusan hari ini, Shen. jangan menakut-nakuti seperti itu. Tamparan ajarkanmu batasan. Selama aku di keluarga Jiang, giliranmu belum datang memerintah. Shen Zijiu, kamu tampar aku lagi. Keberuntungan sudah memberi keluargamu satu peluang baru. Kalau masih salah lagi, membuat keberuntungan kecewa. Keluarga Jiang kalian, bahkan dewa pun sulit membantu. Nenek, aku mengerti. Dewa Naga marah karena salah mengira ibu bayi keberuntungan. Pikirkan, jika bukan karena Shen Zijiu menggantikan ibu bayi keberuntungan, apakah Dewa Naga akan marah? Saat aku katakan putraku bayi keberuntungan, Dewa Naga tidak. Pernyataan UR benar, Dewa Naga memperingatkan. Jangan sampai salah mengira lagi. begitu rupanya? Makanya Dewa Naga bilang jangan sampai salah lagi. Sungguh membalikan fakta, Dewa Naga jelas mengatakan bayi keberuntungan telah memberikanmu kesempatan satu kali lagi. Aku mau tanya, jika bukan karena bayi dalam kandunganku, keluarga Jiang kalian sudah lama habis oleh penagih utang. Jiang Xing. Kau habis-habisan ambil batu hati? Sekarang giliranku. Zijiu, ada apa denganmu? Perutku sakit. Nenek lihat perutnya ada gejala. Pasti bentuk magisnya muncul. Nenek, Demi kelangsungan keluarga Jiang, kita harus usir dia. Kalau tidak, kita akan. Kita tidak sanggup menanggungnya. Iya, cepat usir dia ke... Nenek, jika Anda ingin usir Zijiu, maka aku harus memilih pisahkan diri. Mulai hari ini, aku akan pindah dari rumah keluarga Jiang bersama Zijiu. Yawer, kamu sudah gila. Masalah ini, mau tinggalkan keluarga Jiang? Keluarga Jiang tidak mau kami, jadi kami mandiri. Jangan takut, segera ke rumah sakit. Mau pergi. Kak, kamu harus jelasin dulu. Mau pisahkan diri, bisa. Tapi kamu harus serahkan saham Jiang Group yang kamu punya. Itu milik keluarga Jiang kami. Hui berkata dengan benar, kalian bisa pisah. Tapi sahamnya tidak boleh dibawa. Saham bisa diberikan. Sekarang saya harus bawa Zijiu ke rumah sakit, urusan nanti kita bicara. Wah, kamu aktingnya bagus, saudari ipar. Kamu ini bikin repot di saat yang tepat ya. Zijiu, harus sabar. Masih sabar hidup bersama keluarga Jiang Lebih cepat memutuskan hubungan juga lebih, biar mereka nggak kena hukuman surga. Dan nggak bawa sial buat. Shen Zijiu, omong kosong apa itu? Kalau ada yang kena hukuman surga, itu bola iblis kali. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Shen Zijiu. Sekarang wanita kepala keluarga Jiang.
Kamu meremehkan latar belakangku, kan? Sekarang, aku buat kamu berlutut. Mama, tenanglah, Shenzi. Pasti diusir dari keluarga Jiang, tidak bisa bangkit. Siapa bicara? Mama, Aku adalah bayi dalam perutmu. apakah ini disebut legenda komunikasi dalam kandungan? Anakku luar biasa sejak lahir. Mama, tenang. Aku lahir aman. Aku bisa membuat Shen Zijiu berlutut meminta ampun. Saat itu, bukan hanya keluarga Jiang. Seluruh dunia bisnis akan menjadi milik kita. Benarkah? Anakku, kamu benar-benar bisa melakukannya? Tentu, tapi Bu. Shen Zijiu mengandung anak iblis, mengambil keberuntunganku. Kita tidak bisa membiarkannya lahir. Ibu sayang, akan selalu membersihkan semua rintangan untukmu. Maafkan aku, Zijiu. Aku berjanji akan melindungimu, tapi tetap membuatmu menderita. Kau berdiri di sisi kami, itu sudah melindungi kami. Bayiku juga akan mengerti. Bayi ini pasti tumbuh sehat. Ayah, Pasti akan membawamu lahir dengan selamat ke dunia ini. Keluarga, silakan datang Kamu istirahat Aha. ayah dan ibu sangat baik. Bayi, bagaimana kamu? Jangan khawatir, Bu. Tidur sebentar, sekarang lebih baik. Heh. Si Stinky Demon Pill akan menyerang saat aku lemah. Menyerangku. Ayah dan ibu akan membawamu dari keluarga Jiang ke tempat yang aman. Tidak bisa, belum bisa pergi. Kenapa? Aku perlu menyerap kekuatan dari keluarga Jiang untuk memulihkan diri agar bisa lahir dengan baik, melindungi ibu. Baiklah, Sebelumnya ayah dan ibu pasti akan melindungimu. Nenek. Tadi malam aku bermimpi tentang naga. Rumah kita tidak tenang karena ada aura jahat. Mengganggu keberuntungan keluarga Jiang. Apa yang harus kita lakukan? Bayi yang ada di perutku memberitahu aku, perlu gunakan daun mugwort yang sangat murni untuk diasap setiap hari di tempat yang mereka tinggali, lalu digunakan air suci untuk membersihkan, agar rumah aman dan cicit Anda lahir dengan selamat. Ikuti katamu saja, aku akan suruh pelayan patuhi pengaturanmu. Nyonya besar. Pie. Nyonya besar. Mohon maaf, aku atas perintah Nyonya tua dan Nyonya kedua. Datang ke sini untuk mengusir aura jahat. Naik. Berani sekali ini tempatku, siapa yang menyuruhmu datang pergi sana? Kami harus pergi, tapi harus mengusir aura jahat dari perutmu dulu. Baik. Kau pikir kau siapa? Hanya pekerja di keluarga Jiang. Gaji dari keluarga Jiang, jangan berpikir tuan rumah. Apa kau sedih gila? Memukulku pun percuma. Ibu tuan muda bilang, kita harus mengusir arwah jahat, membakar daun artemisia, memercik air suci. Kenapa kalian masih bengong saja? Lanjutkan. Ibu minta mereka lakukan. Asap dan air. ada nutrisi yang kubutuh, cepat, biarkan mereka lebih dekat. Baik, pengurus. Kalian mau usir arwah? Mari, lebih dekat dan usir sesuka hati. Gimana? Sudah diusir belum? Biasa saja. Aneh, ini adalah bola sihir. Bola sihir mulai aktif. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi.
Tolong ucapkan terima kasih untuk Lin Yu atas usahanya menjaga kehamilan saya. Nyanyaku. Nyonyaku, ada yang tidak beres. Shen Zijiu aneh. Apa yang terjadi? Asap obat itu sama sekali tidak mempan padanya. Air berkat itu juga tidak ada gunanya, malah tidak berguna. Wajahnya semakin sehat berseri. Dia. Dia bahkan menyuruhku berterima kasih. Susah payah membantunya menjaga janin. Bagaimana mungkin? Cara yang disampaikan oleh janin, bagaimana mungkin tidak berguna? Pasti kalian semua amatiran, pekerjaan ceroboh, pergi keluar semua. Aku merasakan aura berkat yang menempel pada mugwort dan air berkat menghilang saat mendekatinya. Jangan-jangan, bayi iblis memanfaatkan bantuan kita untuk pulih. Shen Zijiu. Aku tak percaya. Tak bisa menaklukkanmu dan wanita di perutmu. Sekali tidak cukup, 2 kali. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa sombong. Hati-hati, pelan-pelan. Kehamilan ini tampaknya semakin baik. Siapa izinkan kalian ke halaman depan? Kalian Tetap di tempat belakang? Bawa Ziju jalan sebentar. Selalu di satu tempat tidak baik untuk bayi. Nenek. Mungkin kakak ipar hanya tidak mengerti aturannya. Tidak seperti saya, ingat menghindari hal yang tidak pantas bagi ibu hamil. Merusak keberuntungan rumah. Jadi saya bahkan tidak berani keluar dari kamar. Kami bertindak jujur dan terbuka, jadi tak perlu sembunyi. Mengenai keberuntungan, siapa yang selalu membawa bencana ke keluarga Jiang? Semua orang tahu persis. berani sekali berdebat. Jiang Yao, lihat menantu yang kamu nikahi. Licik dan cerewet. Tidak berpendidikan. Cepat bawa dia pergi balik ke halamanmu, jangan membuat UR kesal. Bocah nakal gangguin ibuku lagi. Sekarang kau yang jadi pembuat masalah di keluarga Jiang, aku adalah pembawa berkah. Ibu, cepat pergi. Kekuatan bocah nakal makin besar. Aku nggak sanggup tahan lagi. Nenek, aku pusing. Lihat, membuat Yu marah lagi. Ingin membuat rumah ini kacau? Ayo pergi. Tahukan aku hebat. Mama, kita pergi, tidak perlu berdebat dengan yang kalah. Tidak berguna, tidak bisa mengatasi iblis yang baru lahir. Mama, dia mencuri kekuatanku. Jadi lebih kuat dari aku. Begini terus tidak bisa. Kelihatannya, tidak bisa kalau tidak lebih keras. Serangan luar tidak bisa melukai. Jadi kita pakai barang yang sering dia pakai, Bu. Dapur kita ada banyak makanan enak. Tapi beberapa bahan dicampur. Akan menghasilkan gas yang tidak baik. Paling membahayakan ibu hamil. Jelaskan lebih rinci. Seperti kepiting dan kura-kura. Sifatnya dingin, mengaktifkan darah dan menghilangkan bekuan. Tapi kalau Dimakan bersama yang tinggi vitamin C. Seperti lemon dan tomat. Ringan bisa sakit perut, beratnya Cukup membuatnya keguguran. Hahaha. Bagus, sangat bagus. Shen Zijiu, nafsu makannya besar ya? Saya biarkan dia beristirahat dengan baik. HMPH. Nyonya besar, belakangan ini mual Anda parah. Nyonya kedua sudah menyiapkan bakso kepiting, daging sapi tomat dan sorbet lemon. Untuk menambah stamina Anda harus menghabiskannya ya. Lin Yu bisa sebaik itu. Seharusnya dia berharap aku dan anakku segera lenyap. Kenapa Anda berpikir begitu? Nyonya muda khawatir padamu. Bukannya Anda berterima kasih, malah menuduh denken kata kasar. Ibu jangan makan kepiting dan tomat lemon tidak cocok. Wanita jahat ini ingin mencelakai kita.
Nyonya besar. Kenapa Anda vaya Anda pukat sekali? Cepat makan sesuatu untuk tenangkan diri. Sikukan. Aku bilang aku gak makan. Kenapa kamu tidak makan, kakak ipar? Ini makanan bergizi khusus untuk kamu. Bagus buat janin. Shen Zijiu, kenapa kamu marah lagi? UR punya niat baik. Jangan gak tahu terima kasih. Nenek. Ini semua yang dia berikan padaku. Bakso kepiting dan semur daging sapi. Serta buah lemon guava. Dari 3 hal ini, mana yang bagus untuk ibu hamil, makanan bergizi? Apa maksudmu, saudari? Hal-hal ini dimakan terpisah saja sudah sangat baik. Apakah mungkin bayi iblis dalam perutmu tak mampu menanggung keberkahan yang dinikmati bayi keberuntungan? Makanya kamu tidak berani makan. Apa yang dikatakan Yu'ir masuk ak, bayi keberuntungan tidak takut apapun, tidak apa-apa. Hanya bola iblis itu yang takut pada hal-hal ini. Shen Zijiu, kamu tidak berani makan. Apakah kamu merasa bersalah seperti pencuri? Mereka mengada-ada. Ibu, semua hal ini jika dimakan bersamaan tidak baik untuk ibu hamil manapun, mereka saling bertentangan. Wanita jahat ini ingin mencelakakan kita. Lin Yu, kamu bicara dengan munafik. Sepertinya siapa yang makan ini bisa membuktikan keberuntungan dalam kandungan. Baiklah. Berani nggak buktikan keberuntungan dari mulutmu itu? Di depan nenek. Makan habis semua ini. Kalau kamu berani makan, aku akui aku mengandung setan. Bebas kalian atur. Berani nggak? Ayo, berani nggak buat bukti keberuntunganmu itu? Nenek. Aduh. Kakak ipar, aku tahu kamu benci aku. Tapi kamu gak bisa karena gak berani makan ini lalu pecahin piringnya. Nenek, lihatlah. Dia memang si jahat itu. Shen Zijiu, Yu'er bawa makanan buat kamu gak terima tak apa. Kamu berani mukul orang, mau mencelakai. Bintang keberuntungan keluarga Jiang kita. Mereka berbohong. Padahal dia sendiri yang menjatuhkannya, nenek sudah pikun. Nenek, saya tidak menyentuhnya, dia sendiri tahu. Tapi kenapa Anda memilih mempercayai trik kekanak-kanakan ini daripada mempercayai fakta? Nenek, cepat lihat. Sekarang dia berani melakukan hal seperti ini. Nanti siapa tahu, dia akan melakukan hal yang lebih gila lagi. Aku dan bayi sangat takut. Menantang orang tua. Berniat melukai anak di perut. Shen Zijiu berlutut di aula leluhur. Tempa Zingku tidak bolbangkan. Di hadapan leluhur, renungkan dosamu dengan baik. Membuatku berlutut di aula nenek moyang dan akui tuduhan palsu? Tidak mungkin. Sudah cukup, buktinya sudah jelas. Berani keras kepala, bawa dia ke aula nenek moyang. Kita lihat apakah dia akan berlutut atau tidak. Apa kalian lakukan? Lepaskan aku. Tunggu sampai kakek kembali. Kalau dia tahu kalian menyiksaku tanpa izin, pasti dia akan membela keadilanku. Nenek, kalau dia marah di depan leluhur, takutnya mempengaruhi keberuntungan keluarga Jiang. Kurang dia. Dilarang membebaskannya. Mari lihat siapa bisa menyelamatkannya. Orang jahat memang selalu jahat. Sekiri ibuku, tunggu sampai kekuatanku pulih. Pasti ku buat kalian menyesal. Haha, bikin kau kesal. Ibumu mau dipaksa berlutut di kuil. Jika ibu dan anak terluka, kau tak bisa lahir. Masih mau sombong? Jika kamu benar-benar tulus dan berlutut di depan leluhur selama 48 jam, nenek pasti akan memaafkanmu. 48 jam. Aku mengandung, kalau berlutut begini kau sengaja membahayakan aku dan bayiku. Aku tidak akan berlutut. Masih berani membantah? Tekan dia, hari ini di aula leluhur ini, mau tidak mau harus berlutut. Kalian tidak bisa seperti ini. Leluhur keluarga Jiang. Persadapan tidak layak.
Bagiku dan ibu bersujud kepada kalian. Leluhur menampakkan diri. Leluhur menampakkan diri. Bahkan leluhur keluarga Jiang tidak suka melihat ketidakadilan ini. Nenek, aura jahat makhluk ini terlalu kuat mengusik leluhur, membawa pertanda buruk. Kunci di ruang tenang. Awasi dengan ketat. Betul, pasti ini ulah makhluk jahat. Seseorang ambil tali, ikat dia dan bawa ke ruang tenang di halaman belakang. Orang-orang tua keluarga Jiang, apakah hanya akan melihat? Mereka menyiksa ibuku? Iblis. Iblis. Tali pun tidak mau membantu keburukan. Kalian masih mau keras kepala? Nenek. Kekuatan manik jahat ini sangat besar, dia harus menyalin sutra 10.000 kali untuk membersihkan energi jahatnya. Baiklah, pergi ambil sutra. Shen Zijiu, jika hatimu tidak menyesal, salinlah sutra di depan leluhur untuk menunjukkan penyesalan. Orang yang harus menyesal bukanlah aku. Tetapi mereka yang berniat jahat. Menyusun jebakan untukku. Pergi. Ini. Ibu, ada yang tidak beres, Jiang Xing bisa bergerak. Kekuatan leluhur keluarga Jiang malah dipakai olehnya. Sepertinya, Hanya bisa membangkitkan. kekuatan hukuman langit sejati baru bisa membunuh mereka ibu dan anak. Nenek, kekuatan janin iblis ini mengerikan. Saat ini kita harus segera memasang altar, memanggil petir langit untuk menghancurkan kejahatan, baru keluarga Jiang bisa tenang. Lin Yu, demi membasmi saingan, kamu bahkan ingin memanggil petir langit untuk melukai anak yang belum lahir. Tidak takut mendapatkan karma buruk? Tidak takut, Sudah membersihkan janin keberuntunganmu belum? petir menghantam kejahatan. Dengan janin keberuntungan, aku tak takut. Yang dihantam petir adalah benih iblis di perutmu. Benar, kita buka altar, biar petir membunuh janin jahat ini. Kalian bercanda apa sih? Pak Tua, akhirnya kau kembali. Lihat Shen Zijiu. Jika tidak menghilangkan janin terkutuk, Cepat atau lambat akan mencelakai keluarga Jiang. Ini adalah Tuan Runhi. Dia dipanggil khusus untuk mengusir iblis. Orang tua ini memang cukup berbakat, sayangnya dia hanya bisa mengusir iblis. Tidak bisa membedakan antara Ling Ju dan Mo Wan. Jiang Xing, orang yang mau menangkap kalian sudah datang, kalian tamat sudah. Mo Wan memanglah iblis. Aku punya air jimat. Menyiramnya pada iblis. Iblis pasti akan terluka. Saat itulah bisa membedakan siapa yang mengandung Mo Wan, siapa yang mengandung Ling Ju. Silakan gunakan sihir nyata. Periksa dulu untukku. Nanti akan terbukti, bayi dalam kandunganku adalah bintang keberuntungan sejati keluarga Jiang. Sedangkan yang lain adalah benih iblis yang memalukan. Nanti kamu akan tahu. Yang kukandung adalah bayi keberuntungan. Hahaha Shen Zijiu. Di perutmu, bola iblis hitam bisa menghancurkan altar nenek moyang. Bisa juga disebut bayi keberuntungan. Benar-benar lucu sekali. Begitu air mantra ini diuji. Berapa lama kau bisa tetap keras kepala? Cepat uji sungguhan, agar janin kutukan dalam perutnya muncul. Muncul sepenuhnya. Ibu, air ini mengganggu sekali, aku sangat sakit. Tahan, bukankah kau bilang kau janin keberuntungan?
kenapa rasa sakit ini saja tak bisa ditahan? Lihat, aku baik-baik saja. Janin setan di perutmu akan muncul. Bagaimana keadaan bayi? Meski janin setan, tak apa, Mama akan melindungimu. Mama nyaman sekali, tidak sakit sama sekali. Hangat. Mama sakit sekali, sakit sekali. Perutku sangat sakit ini. Tuan Zhang. Hasil sudah jelas. Lin Yu dan bayi dalam kandungannya bereaksi kuat, sangat menderita. Ini adalah akibat dari dorongan pembersihan energi jahat. Sedangkan Nyonya Shen dan bayi dalam kandungannya tidak hanya tidak terluka, tetapi ia juga menyerap sedikit energi spiritual dari air jimatku. Ini jelas merupakan berkah. Lin Yu, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Tidak mungkin. Orang tua, Lin Yu yang asli, dia jelas-jelas memiliki aura merah sebelumnya. Seorang peramal bukan. Kakeknya adalah Jiang Yun. Bajingan tak berguna. dia tak tahan rasa sakit ini. Dia bukan iblis. Dia bukan. Kau wanita jahat, berpura-pura pun tak bisa membuatku celaka. Lin Yu, sampai saat ini pun kau masih keras kepala. Mau menyalahkan semua ini pada anak yang belum lahir? Hatimu lebih kejam dari bola iblis. Shen Zijiu, jangan senang dulu. Biarpun anakku kandung bukanlah anak Kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Hahaha. Apa yang terjadi ini? Shen Zijiu, teruslah berpura. Shen Zhijiao kamu mulai sakit perut? Aku bilang, kamu mengandung bayi iblis? Sekarang kina karma. Kekik nenek Shenren. Dia hampir terlihat sekarang. Hahaha. Ini sebenarnya ada apa? Ini sebenarnya ada apa? Bukan bayi iblis, karena tanggal kelahiran Zju sudah dekat. Kalian mengurung istriku di ruang peringatan untuk menyiksa dia? Kakek, aku sudah mengembalikan semua saham keluarga Jiang milikku ke keluarga Jiang tanpa syarat. Begitu Zijiu melahirkan, segera pergi. Anakku akan lahir. Zijiu, bertahanlah, kita akan segera ke rumah sakit. Air ketubanku pecah, aku akan melahirkan. Tekan, bertahanlah. Sedikit lagi tenaga. Ayo, Bu, semangat. Jiang Yun. Kamu tak berguna. Sakit, aku melahirkan. Berani mengatakan kau bukan bayi beruntung. Aku jadi orang pertama membuangmu dan membiarkanmu berjuang sendiri. Ini semua salahmu. Mengapa kau dilahirkan? Mengapa kau mencuri tempatku dalam kehidupan bayi ini? Jika bukan karenamu, ibu tidak akan meninggalkanku. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Semuanya akan baik-baik saja. Mengapa belum dirilis juga? Maafkan aku, Bu. Ini salahku. Aku telah menyakitimu. Tidak apa-apa sayang. Selama kamu aman. Syukurlah kamu lahir dengan... Selamat, ini seorang putra yang sehat. Bagus sekali. Ini anak. Kenapa anak ini punya ekor? Chikyu Lihat. Anak kita sangat sehat. Apa ini? Monster. Ini bukan anakku. Shen Zijiu, kau menukar bayi-bayiku. Bayi sehat adalah anugerah bagiku.
Kembalikan anakku. Lin Yu, kau berani menyentuh anakku? Pergi dari sini. Ah, Lin Yu, kau benar-benar melahirkan monster. Wanita tak berguna. Aku mengandalkan keberuntunganmu untuk mengubah hidupku, dan keburukan macam apa yang kau berikan padaku? Sebuah aib. ini bukan monster. Kalian semua buta ya? Ekor naga, simbol naga sejati bereinkarnasi. Ekor naga. Anak saya itu pembawa keberuntungan. Hanya yang punya ekor naga pembawa keberuntungan. Anak Shen Zijiu itu barang tak berguna, seharusnya dibuang saja. Lin Yu, berani melukai anak saya lagi. Saya akan melawan hingga mati. Coba bilang lagi. Yun He Zhenren berlatih tinggi. Anda lihat apakah ini ekor naga, pembawa keberuntungan, Zhenren? Tolong Anda periksa dengan teliti. Ekor anak ini. Ekor anak ini. Master Yun He, harap periksa. Naga telah marah. Jika keluarga Jiang kali ini salah lagi mengenali bayi keberuntungan dan mengecewakan mereka, mereka pasti akan mendapat hukuman langit. Master. Ekor ini memiliki aura naga. Seperti yang tercatat di buku kuno. Ekor naga. Jika menurut tanda ini, Anak ini mungkin adalah bayi keberuntungan. Nekat si tua keras kepala ini, penglihatannya buruk, belum pernah melihat naga sejati, sudah bisa membedakan aslinya. Ekor dari naga air campuran. Dengar tidak? Sayalah yang beruntung, Mutiara Roh. Kamu hanyalah iblis tidak berguna. Bersiaplah untuk diusir dari keluarga Jiang. Semua orang mendengar. Guru berkata anak saya adalah keberuntungan. Demi masa depan keluarga Jiang, kita harus segera mengusir mereka. Kita harus segera mengusir mereka. Jika tidak, kita tidak akan bisa menghindar dari hukuman langit. Demi keluarga Jiang, kita harus mengusir mereka. Cepat pergi sebelum membahayakan kami. Saya ingin lihat siapa yang berani. Bodo, Mangira Ekor Ikan Sebage Ekor Naga. Salah lagi mengira bintang keberuntungan. Keluarga Jang, Ponta Mangala. Kutukan akan datang. Usir mereka. Petir akan segera Cepat, Lin Yu. Kau selalu bilang akan ada kutukan. Tapi pernahkah kau berpikir jika kau salah? Kutukan itu akan jatuh pada siapa? Kutukan hanya akan menimpa. Kau dan anak iblismu. Jiang Yao. Pergi menjauh dari mereka. Supaya tidak terkena petir. Dan membuat kita celaka. Shen Zijiu. hukuman dari langit sudah datang. Kamu dan bulatan iblis, tunggu saja kematian. bagaimana bisa? Lin Yu, hukuman dari langit sudah turun. Ada yang mau kamu katakan? Lin Yu. Hari kehancuran sudah tiba. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Bagaimana aku bisa melahirkan monster sepertimu? Lin Yu kamu hila. Dia anakmu. Kamu kejam. Melahirkan monster sendiri, lalu ingin membunuh di depan kami. Keluarga Jiang kami. Apa dosa kita sebenarnya? Lin Yu, meskipun anak itu berbeda, dia tetap darah keluarga Jiang. Bagaimana kita bisa membiarkanmu menyiksanya seperti ini? Wanita. Memang perutmu sendiri yang tak mampu melahirkan seperti itu, masih ingin dibuang. Sekarang kau bawa. Anak monster keluar dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang tidak ada menantu sepertimu. Kita bisa punya anak lagi, aku bisa melahirkan anak yang baik. Percayalah padaku. Pergi. Jangan ambil mamaku. Petir menghantam anakmu.
Ternyata anakmulah Maru Iblis. Lihat dia dihantam sampai hancur. Ini anakku. Jika petir harus menyambar, Biarlah juga menyambar aku. Ibu jangan menangis, jangan takut kelupa, aku sudah bilang, aku perlu menyerap kekuatan langit. Untuk melengkapi nutrisiku. Anaku Zhijio. Maru Iblis akan menerima hukuman langit. Tidak ada lagi yang bisa mengancam posisi kita berdua. Waduh, kebanyakan. Waduh, kebanyakan. Nggak sengaja kekuatan langit 6 tahun keluarga Jiang tersedot semua. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Aku butuh waktu buat menyerap kekuatan langit. Selama 6 tahun nggak bisa bawa keberuntungan ke kamu dan ayah. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Keberuntungan apapun nggak penting. Yang penting kamu sehat. Aneh banget. Mengandalkan petir langit sebagai makanan. Bukan hanya nggak sakit, malah jadi kuat. Fenomena ini, aku belum pernah mendengarnya. Kalian semua sudah dengar, kan? Master pun bilang dia aneh. Dihantam petir tapi tetap baik-baik saja. Kalau bukan iblis, lalu apa? Masalah keluarga Jiang itu bawah. Nenek Dewa Naga pernah bilang. Kalau keluarga Jiang salah pilih keturunan, ada hukuman dari langit. Anakku selamat dari badai petir. Itu membuktikan dia dilindungi oleh langit. Dia dilindungi oleh langit. Jangan ada yang bicara lagi. petir itu memang ditujukan pada Jiang Xing, tetapi Yun Er kena imbas. Namun, nyawanya selamat. Mungkin memang sangat beruntung. Keluarga Jiang perlu menjaga kedamaian. Ancaman ini harus dihilangkan. Ya, benar. Kakek, nenek, bela kami. Selama mereka di sini, keluarga Jiang tidak akan damai. Apakah kalian benar-benar ingin melihat harta keluarga Jiang hancur baru menyesal? Kak, Lihat istri baik yang kamu nikahi. anak baik. Bikin rumah ini berantakan. Kalau masih punya hati nurani. Pergilah sendiri. Kalau pembawa masalah ini tidak pergi. Keluarga Jiang Yao, cepat bawa istri dan anak-anak. Cepat tinggalkan keluarga Jiang. Mulai sekarang, hidup mati kalian. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Baik, kami pergi. Rumah ini lebih baik ditinggalkan. Semoga kalian tidak menyesal atas keputusan kalian hari ini. Ayo pergi. Aduh, kakak ipar. Kalian langsung pergi sekarang? Aku sengaja suruh pelayan bereskan baju bekas dan uang receh buat bekal di jalan. Anak ini ikut kalian saja sudah menderita. Lin Yu, Barang-barang lama lebih baik kamu simpan, perlahan-lahan dipakai. Kami tidak bisa menerimanya. lihat wajah kecil ini terkena sambaran petir jadi abu-abu. Ada masalah? Mungkin kurang pintar. Atau tubuhnya jadi ada listrik. Anakku berkah atau kutukan, waktu membuktikan. Tapi kamu, jangan lupa. Ada Tuhan di atas. Setiap perbuatanmu akan selalu diingat oleh Tuhan. Lin Yu, simpan kata-kata dan barang kotor. Meski kerja keras membanting tulang, juga bisa menghidupi anak-anak. Tidak perlu pura-pura garang di sini. Hanya menjaga muka sendiri yang bikin menderita. Berapa lama bisa bertahan? Cepat pergi. Jangan bawa sial ke pintu besar keluarga Jiang. Sudah diberi muka masih tidak tahu malu. Kamu dan anak-anak jadi korban. Keluarga Jiang mengusir.
Semua aset keluarga dibekukan. Bersama denganmu, saham keluarga Shen juga disita oleh mereka. Salahku yang tidak berguna. Tidak bisa lindungi barangmu. Ah, bukan salahmu. Benda-benda itu dibekukannya biarlah, toh semuanya benda mati. Asal kita sekeluarga bersama, lebih penting dari segalanya. Ibu, tenang saja. Saham yang ditinggalkan nenek untukmu akan aku ambil kembali, cepat atau lambat. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan mengambil kembali milikmu beserta keuntungannya. Aku akan menggunakan tangan Memberikanmu kehidupan terbaik. Aku dan bayi percaya padamu. Bayi, tenanglah. Sebentar lagi kita akan mendapatkan biaya desain ini. Enam tahun. Hanya 6 tahun lagi. Aku akan mewujudkan semua impian ibu. Halo. Saya bisa menangani pekerjaan ini. Tolong beri saya kesempatan. Tuan Muda Zhang. Tempat kecil kami tidak bisa menampung Anda yang begitu penting. Tuan Jiang, kualifikasi Anda memang bagus. Tapi kami khawatir Anda tidak bisa menyesuaikan diri dengan ritme dan budaya perusahaan kami. Xiao Yunyun, betapa lucunya kamu. Nenek. Berita dari grup Jiang. Perusahaan memenangkan proyek besar di timur kota, mendorong harga saham naik batas harian lagi. Aduh, cicit kesayanganku. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Jiang. Sejak kamu datang ke rumah kita, keberuntungan kita tidak terbendung. Menurutku, mengusir beberapa pembawa sial keluar dari rumah dulu itu keputusan paling tepat. Betul sekali. Xiao Jiang, tidak terlihat. Tahan penderitaan, kerja baik. Terima kasih, Pak Wang. Bagaimana dengan ini? Bukankah ini kakak ipar? Kakak ipar, sudah 6 tahun berlalu. Kenapa hidup jadi makin susah? Kasihan anak-anak pakai barang begini. Baik-baik saja, tak perlu khawatir. Sudahlah, kakak ipar, tidak perlu pura kita satu keluarga. Kenapa begini? Begini saja, bawa anak-anak kembali, minta tolong nenek. Nenek Iba, mungkin berikan sedikit makanan. Lebih baik daripada mengais sampah. Bulin. Mama saya mencari uang dengan tangannya sendiri. Setiap barang yang dibeli murni hasil kerja keras. Kami tidak mencuri atau merampok, tidak lebih rendah dari siapapun. Kami menghargai niat baik Anda. Tidak tahu berterima kasih. Kalau kalian suka barang-barang ini, hari ini aku harus tukar buat kalian. Bintang kecil, suka apa ambil saja, hari ini lagi senang, semua aku belikan. Sekalian tunjukkan apa itu barang bagus. Toko ini mahal, habis beberapa ratus bisa bikin ibu anak ini. Malu nggak ketulungan. Ayo bungkus semua barang paling mahal kalian, biar 2 orang kampungan ini lihat. Anda yakin barang termahal, Nyonya? Tentu, keluarga Jiang kalau beli pasti yang paling mahal. Ini pena khusus dari Swiss. Ini buku catatan pintar edisi terbatas. Ini adalah kotak alat tulis dari desainer terkenal. Bukannya ini toko yang terjangkau? Ini harga yang biasa saja, Tante Lin. Bukannya tadi bilang di sini cuma beli yang paling mahal?
Globus itu kelihatan biasa. Pasti tidak mahal, kan? Pilihan bagus, Tuan Muda. Globus Meteorit edisi kolaborasi dengan Harganya hanya 1880000. toko kalian ini penipu. Tante Lin, masa nggak mampu belanja ya? Tadi bukan bilang ayo kita lihat-lihat? Gesek kartu. Pembayaran berhak. Total 4.608.000. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa lagi. Paction. Sesuai instruksi Dana ditransfer ke Yayasan Beasiswa Bintang. Ibu baik sekali. Boleh bantu banyak anak sekolah lagi. Kalian-kalian. Bersekongkol melawan saya. Kalian-kalian bersekongkol melawan saya. Shen Zijiu, kamu ternyata menjebakku. Dari awal hingga akhir, kamu yang aktif. Atas kemauan sendiri, mana ada yang namanya menjebak. Itu ada rekaman CCTV. Mau aku keluarkan biar kamu lihat. Oke. Baik, Shen Zijiu. Kamu dan bintang sial ini, tunggu saja. Keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu, tunggulah di sini hingga berjamur. Tante Lin, kamu yakin banget aku ini bintang sial? Tidak takut aku sumpahi sekarang? Makhluk kecil, menjauh dariku. Oke, pembuat suasana buruk sudah pergi. Lanjut memilih alat tulis. Kali ini, ibu belikan yang paling mahal untukmu. Ibu, tidak perlu. Alat tulis yang penting fungsional. Kepercayaan diri dan nilai sejati itu ada di sini dan di sini. Tidak perlu menggunakan barang luar untuk membuktikan. Uang yang kita hemat bisa beli lebih banyak buku untuk Yayasan Bintang. HEI, Pakshen. Anda pasti sudah deka. Saya menunggu di gerbang sekolah. Hari ini adalah upacara awal semester. Sungguh kehormatan bagi kami jika Anda sebagai donatur terbesar memberi pidato kepada siswa kami. Pak Wang, tidak perlu terlalu hormat. Saya hanya mengantar anak masuk sekolah. Tidak perlu pidato, saya tidak ingin pamer. Oh, saya kira siapa? Ternyata Shen Zijiu. Bagaimana keluarga seperti Anda bisa masuk ke Kixing? Mungkin semua belum tahu siapa Nona Shen ini dan putranya. Waktu itu dia diusir dari keluarga Jiang kita, pembawa sial. Miskin banget. Hari lalu di mall, dia pura-pura jebak uang saya. Karakternya sangat buruk. Sudah 6 tahun. Selain menyebar gosip, memutarbalikan fakta, apalagi yang bisa kamu lakukan? Belanja di mall sendiri. Lalu balik lagi fitnah orang lain. Nama baik keluarga Jiang benar-benar kamu rusak. Yun Er. Lihat itu, orang yang membawa sial. Jauhi mereka. Supaya tidak tertular nasib buruk. Seragam sekolahmu bekas orang lain, kan? Bibi Lin, kalung Anda sangat bagus, berkilauan sekali. Kamu tahu barang bagus, nenek baru-baru ini membelikan untukku. Katanya untuk membawa keberuntungan bagi Yuner. Ini adalah mutiara nanyang, setara gaji beberapa bulan. Ibumu seumur hidup mungkin tidak pernah bisa memakai barang sebagus ini. Mutiara dan kalung saya. Kepala sekolah. Mengapa sekolah mengizinkan orang asing berperilaku buruk? Minta pemeriksaan ketat kualifikasi mereka. Orang tua.
Harap perhatikan situasi dan perilaku Anda. Shen Zijiu, cepat angkat kaki dan pergilah. Jangan ganggu kita di sini. Lin Yu, yang harus pergi adalah kamu. Dengan niat burukmu dan gaya koyomu ini, segera menjauh dari saya dan anak saya. Yang Sheng jangan pura-pura kuat. Kamu menyerap banyak kekuatan surga. Sekarang belum selesai dicerna. Tidak bisa bawa keberuntungan lihat orang tuamu ikut dengan Hidup susah. Ibu sayang aku. Tidak mau aku tukar Untuk keberuntungan. Ibumu baik padamu. hanya menganggapmu sebagai Alat mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Tunggu saja. Saat aku kuasai kekuatanku, Keluarga Jiang akan menerima hukum. tidak akan kurang sedikit pun. Kepala sekolah, Jiang Hui adalah pemasok bahan bangunan terbesar di sekolah ini. Setiap batu bata di sekolah ini ada kontribusi keluarga Jiang kami. Cepat suruh monster ini pergi, jangan ganggu keberuntungan besar suami saya. Ah, Aku kok tidak tahu. Tentang kontraktor sekolah ini. Oh Jiang Hui ya. kamu yang diusir dari rumah, tahu apa sih? Urusan bisnis keluarga Jiang bukan urusan kamu. Aku sudah bilang, bisnis keluarga Jiang dilarang ikut campur. Apa? Apa dia bilang? Bisnismu? Kerja sama sekolah Dangang Jianghui. Segera dihentikan. Dewan sekolah memutuskan membatalkan kelulusan siswa Jiang Yun. Hahaha, akhirnya kerjasama, pembatalan kelulusan. Anak saya itu jimat keberuntungan. Dulu kalian yang memohon masuk berkali-kali. Sekarang mau batalkan, atas dasar apa? Atas dasar Pak Shen satu-satunya investor sekolah. Punya ak keputusan mutlak. Dia itu wanita terbuang, anaknya anak nakal. Shen Zijiu. Dulu kau diusir dari keluarga Jiang, tak punya apa. Baru 6 tahun. Dari mana dapat uang untuk mendanai kamu lakukan sesuatu yang tidak bisa diperlihatkan, Lin Yu. Tanpa keluarga Jiang, aku, Shen Zijiu, bisa hidup. Kamu mengira semua orang sama sepertimu. Haruskah berpura-pura punya bayi hoki palsu untuk mengukuhkan posisimu yang menyedihkan dan konyol? Shen Zijiu, apa yang kamu katakan? Anakku bayi hoki. Perkataanmu tidak menghormati bayi hoki. Kamu akan mendapat balasan. Tolong wanita ini pergi. Jean Gangangu Tuan Shen dan Mangako Konsekola. Shen Zijiu, kamu dan anak iblismu pasti akan membawa sial. Tunggu saja, aku dan keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu pergi. Ikut aku. Singa, ayo kita masuk. Jangan biarkan orang atau hal tak penting mengganggu mood kamu. Jangan biarkan orang atau hal tidak penting mengganggumu. Tuan Shen. Hari ini membuat Anda dan si kecil terkejut. Benar-benar kelalaian saya. Tenang saja. Saya sudah menghubungi semua mitra kami atas nama sekolah untuk menghentikan semua kerjasama dengan Tuan Jiang Hui dan perusahaannya. Tidak apa-apa, kepala sekolah. Ikuti aturan saja. Shing, Sapa Kepler. Selamat pagi, kepala sekolah. Silakan masuk. Kau kasih tahu apa yang terjadi? Bukankah anaknya lingkaran iblis? Kenapa ia tidak kena sial, malah jadi anggota direksi dan semakin baik? Apa kamu ini bukan pecundang, sampai lingkaran iblis lebih... Ibu sayang padaku. Tidak mau tukar kesehatan demi keberuntungan. Ibumu memang baik padamu. Tapi sebenarnya, dia anggap kamu alat rebut kekuasaan, keuntungan. Tunggu saja. Kau lihat, setelah aku benar-benar kuasai kekuatan ini, Jiang Family akan dapatkan ganjaran dari langit, tidak ada yang terlewat. Ibu, Apakah bagimu? aku hanya alat? Kalau aku tidak membawa keberuntungan, apa kamu juga akan seperti membenci Jiang Sheng membenci aku? Yuner, Bicara apa yang bodoh ini? Mama tadi terlalu cemas. Takut kalah orang lain. Mama, Membawamu berdiri kokoh di keluarga Jiang. Memiliki kehidupan hari ini, Mama tidak bisa kehilangan semuanya, mengerti, Yun-er? Yun-er, ingatlah. Ulang tahunmu, buat Dewa Naga muncul dan mengakuimu sebagai muridnya. Selama Dewa Naga mengakuimu,
identitasmu sebagai permata keberuntungan. Kita dapat dengan mudah mengungguli Jiang Xing. Bagaimana caranya ini? Kakek nenek, Kalian semua ada di sini ya. Bodoh. Sudah menyinggung siapa di luar. Perusahaan baru saja mendapat pemberitahuan, beberapa proyek besar dihentikan. Perusahaan partner bahkan tidak memberikan alasan, tiba-tiba saja memutuskan. Pasti Shen Zijiu, wanita bajingan. Dia adalah investor sekolah Kixing yang bilang kepala sekolah menghentikan kerjasama dengan kita. Siapa Shen Zijiu? Bukankah dia mengurus anak ini? Bagaimana mungkin? Saat pergi dia tidak punya uang sepeser pun. Tahan siapa yang tahu. Apa cara kotor yang dia pakai? Mungkin dia pelihara pria tua berpengaruh dan kaya, dapat uang dengan menjual diri. Topi hijau Jiang Yao pasti lama dipakai olehnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kehidupan mereka bisa begitu baik? Aku tidak peduli siapa yang dia dekati, berani menghalangi jalan rezekiku, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus kasih dia pelajaran. Itu tidak sulit. Beberapa hari adalah ulang tahun Yun Er. Kita kirim undangan juga untuk Shen Zijiu. Di pesta ulang tahun. Di depan orang penting. Bongkar identitas wanita ditinggalkan. Dan kebenaran bahwa anaknya adalah si kutukan. Aku ingin lihat. Apa dia masih punya muka di elit? Aku ingin lihat pria tua mana yang mau wanita pembawa sial. Wanita yang kehilangan muka. Kalau dia tidak datang Tidak datang malah lebih mudah diatasi. Kita sebarkan kabar di lingkarannya. Katakan dia merasa bersalah makanya tidak berani datang. Anaknya adalah pembawa sial yang tidak bisa dilihat oleh orang. Saya ingin tahu bagaimana dia masih bisa berbaur di kalangan elit. Oke, kita lakukan itu. Saya buat tahu akibat berani menghadapi keluarga Jiang. kakek nenek, kalian pikir bagaimana? Iya. Saatnya ia mengenali dirinya. Jika dia tidak datang, Berarti dia memang menyembunyikan sesuatu. Pak Shen, dana amal pendidikan yang Anda ajukan. Sangat diakui oleh Dewan Direksi. Kehormatan bagi kami bekerja sama dengan orang tua berpandangan seperti Anda. Pak Chen, Anda terlalu memuji karena selalu peduli pada pendidikan. Semoga kita bekerja sama dengan baik. Yo Hai Au 5724 Yo. Cepat sekali menemukan pasangan baru, tak heran punya uang untuk berinvestasi di sekolah, sudah dapatkan dukungan besar. Hei Shen Zijiu, butuh laki-laki? Tanpa keluarga Jiang, gak bisa hidup, harus cari cowok? Lin Yu, tutup mulutmu dan pergi sekarang. Jangan pakai kata-kata kotormu, anak-anak bisa dengar. Takut anakmu dengar? Aku mau bilang. Secepat itu cari cowok, anakmu itu beneran dari keluarga Jiang gak sih? Haha, Jiang Yao malah pelihara anak orang lain selama 6 tahun. Tuan Shen, apakah perlu saya panggil keamanan dari sekolah? Lin Yu, Kamu akan bayar mahal untuk perkataanmu hari ini. Lin Yu, kamu akan membayar untuk kata-katamu hari ini. Berlutut dan minta maaf pada ibuku. maaf, aku bukan manusia. Aku asal bicara. Aku menyebarkan rumor. Kenapa aku harus berlutut? Kenapa harus minta maaf pada iblis ini? Taskinabuku. Dia mencari masalah sendiri. Kalau kamu pakai energi iblis lagi, aku tak keberatan menghajarmu juga. Minggir, kau tak berguna. Selain menonton, apa yang bisa kau lakukan? Kalau benar-benar hebat, aku tidak akan diganggu olehmu. Aku takkan terima penghinaan seperti Ibu, jangan lupa tujuan. Kamu datang untuk kirim undangan. Shen Zijiu, pesta anakku. Kalau berani, datang. Tante Lin belum belajar cara bicara baik-baik. Maaf, Shen Zijiu, perkataanku tidak baik. Aku mengundangmu ke pesta ulang tahun anakku. Biji iblis ini berbahaya.
Tunggu sampai pesta ulang tahun. Yun mengakui naga sebagai guru. Penghinaan yang aku terima hari ini pasti akan aku balas 1000 kali lipat. Minggir. Jangan buat ibu saya marah lagi. Kita pergi. Bu, jangan marah lagi. Aku tidak akan menghukum orang seperti itu lagi. Sudah seharusnya orang jahat dihukum. Tapi mama marah karena kamu sembarangan menggunakan kekuatan ilahi. Lupa butuh waktu menyerap kekuatan surgawi. Memaksakan diri. Bagaimana kalau melukai diri? Mama jangan khawatir, aku merasakan kekuatan itu perlahan-lahan jadi bagian dari diriku. Kini lebih kuat dari sebelumnya. Tadi, hanya menggunakan sedikit tenaga saja. Benarkah? Benar. Dan di ulang tahun Jiang Yun, harus merebut kembali apa yang menjadi hakmu. Biarkan orang jahat mendapatkan ganjaran. Baiklah, mama percaya pada Sing Er. Tapi harus berjanji pada mama. Harus jaga diri baik-baik. Mengerti? Ya, dengar kata ibu. Kamu ini benar-benar bodoh, selalu melakukan hal yang salah. Semua orang di sekolah sudah tahu, kamu mempermalukan keluarga Jiang. Mengirim undangan saja bisa jadi seperti ini. Memohon maaf di depan banyak orang. Keluarga Jiang kita belum pernah menghadapi hal memalukan seperti ini. Lin Yu, aku benar-benar kecewa padamu. Semuanya gara-gara Shen Zijiu. Anaknya yang aneh itu, entah pakai cara apa, aku benar-benar malu karenanya. Di pesta ulang tahun kali ini, aku akan membuat mereka terpuruk. Selamanya tidak akan bangkit lagi. Dewa Naga di atas sana. 6 tahun lalu Anda memberi petunjuk bahwa bayi keberuntungan akan datang yang dapat melindungi rumah. Sekarang bayi tersebut sudah berusia 6 tahun. Keluarga Jiang telah menyiapkan jamuan sederhana dan memohon agar Dewa Naga hadir untuk merayakan ulang tahun bayi dan memberkati keluarga Jiang agar makmur 100 tahun. Sudah 6 tahun. Kupikir keluarga Jiang sudah habis nasibnya. Tidak menyangka kalian bertahan sampai hari ini. Sepertinya kali ini kalian memilih bayi keberuntungan. Terima kasih Dewa Naga. Terima kasih Dewa Naga. Terima kasih atas belas kasih Dewa Naga. Setuju. Dewa Naga setuju. Dia setuju datang ke pesta ulang tahun Yun Er. Naga sesideta. Ini benar-benar kehormatan besar, keluarga Jiang kita akan bangkit lagi. Yun, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi Jiang. Sudah kukatakan, yang dilahirkan oleh Lin Yu pasti satu-satunya pembawa keberuntungan sejati keluarga Jiang. You are benar. Nanti ketika naga suci datang dan umumkan Yun adalah pembawa keberuntungan. Aku ingin lihat wajah Shen Zijiu dan wanita jalangnya nanti bagaimana. Saat itu aku pastikan dia berlutut untuk meminta maaf atas semua yang ia lakukan. Benar, saat itu. Di depan bangsawan di kota ini. Aku ingin Shen Zijiu mengakui anaknya adalah bencana. Lihat dia masih punya muka. Tetap tinggal di lingkaran ini. Sial. Nyonya Jiang beruntung. Shenlong sendiri setuju. Akan menghadiri pesta ulang tahun. Ini adalah kehormatan yang jarang dalam 100 tahun. Beruntung Yun kami membawa keberuntungan, lahir dengan ekor naga. Tidak seperti beberapa orang yang membawa sihir dan tidak sadar, hampir membuat bangkrut keluarga Jiang. Lihat siapa ini. Oh, bukankah ini anjing kalah yang diusir keluarga Jiang dulu? Kenapa saya baik hati memberikan undangan, berani datang? Bukan kemarin Bulin yang sujud minta tolong sama saya? Mama ikut pesta juga? Saya ada videonya. Mau saya putar untuk semua lihat? Hahaha. Kamu ngomong apa sih? Bocah nakal ini cuma bisa mengarang cerita. Benar apa tidaknya? Bisa dilihat semua.
biar orang lihat. Kamu menangis di depan gerbang sekolah. Semua lihat. Inilah 6 tahun lalu bola sihir yang memancing petir. Aku mengandung anak Tuhan, jadi keluarga Jiang selamat dari kehancuran. Sekarang, di pesta ulang tahun bintang keberuntungan, kamu datang, Lin Yu. Perhatikan kata-katamu. Apa aku salah bicara? Biarkan tante lihat. Bocah ini mirip siapa ya? Berani kamu memukulku. Tamparan ini untuk mengajarimu cara bicara. Kalau berani sentuh Aku akan buat kamu menyesal lahir di dunia ini. Lihat ini. Ibu dan anak itu. Bukan hanya pembawa sial. 6 tahun lalu hampir bangkrutkan keluarga Jiang. Sekarang berani memukul orang. Jiang Yao, jaga istrimu. UR ibu bintang keberuntungan keluarga Jiang. Shen Zhijiu berlutat minta maaf Yuer. Dia menghina putraku sebagai iblis dan memukulnya. Tamparan ini sudah cukup ringan. Kalian tahu bagaimana dia bisa masuk ke masyarakat kelas atas? Aku melihat dengan mata kepala sendiri dia berduaan dengan Direktur Chen. Jika bukan karena ini, Jiang Yao, topi hijau ini pas di kepalamu. Direktur Chen wakil presiden perusahaanku. Istriku dan bawahanku membahas bisnis. Perlu lapor padamu? Ternyata direktur wakil presiden perusahaan Jiang Yao. Lin Yu benar-benar pandai mengarang, jelas memfitnah orang. Bibi Lin, kenapa tidak lanjut bicara? Apakah merasa bersalah telah bicara salah? Jangan-jangan balasan karmanya. Pasti karena banyak berbuat hal buruk. Shen Zijiu, apa yang kamu lakukan pada UR? Paman, kita berdiri di sini, tidak bergerak. Mungkin Bibi Lin terlalu emosional, mendadak kehilangan suara. Aku bantu ibu memulihkan suara. Shen Zijiu, bajingan, cepat pergi dengan anakmu. Hanya segitu kemampuanmu, ayo coba lagi. Tunggu sampai naga sakti datang. Aku mau kamu. Berlutut minta ampun. Dia sedang Pertunjukan apa? Jangan-jangan nyonya kedua keluarga Jiang ini sudah gila. Aku bisa bicara sekarang. Shen Zijiu kamu. Bibi Lin, kamu sudah menemukan polanya? Hanya boleh bilang hal baik. Coba katakan. Lin Yu itu wanita jahat. Baru bisa lepas larangan. Lin Yu itu wanita jahat, jahat banget. Dia benar-benar mengakuinya. Kalian. Jangan sombong. Kamu si kecil nakal. Setelah Shenlong mengakui Yun Er sebagai muridnya. Aku ingin melihat kalian masih bisa sombong. Zhang Xing, Nanti setelah Master Shenlong datang, lihat apakah kamu bisa keras kepala. Bodoh, ibumu hanya jadikan kamu alat untuk bersaing, tidak bisa lihat. si belut tua itu tidak berani sentuhku. Tangga? Anak kecil bilang Shenlong tidak berani sentuh dia. Benar-benar anak ajaib. Bahkan tidak punya rasa hormat dasar. Shen Zijiu. Ini anak baik yang kamu ajarkan, ini benih yang kamu pertahankan mati-matian. Anak ini benar-benar tidak tahu. Langit tinggi dan bumi. Tidak heran dia adalah iblis. Jangan-jangan pikirannya diganggu oleh iblis. Keluarga Jiang kita. Kenapa keturunan seperti ini? Anak berkata yang sebenarnya. Mengapa dianggap penistaan? Justru kalian yang sebut-sebut bola iblis menunjukkan kebodohan. Putra Jiang Yao bukan urusan kalian, tapi ada orang yang pura-pura hamil dewa demi mencari pijakan. Kalian punya hak apa bicarakan ini? Kau Jiang Yao. Kau malah melindungi bola iblis Kessel. Tunggu sampai naga suci datang, kulihat betapa sombongnya. Kakak, masih ada waktu untuk mengaku salah. Begitu naga suci hadir. Seluruh keluargamu akan terkena dampaknya.
Dewa Naga telah datang. Yang mulia Dewa Naga. Anak setan kecil ini tidak menghormatimu. Lekas hukum anak setan sombong ini. Mohon Dewa Naga membela kami. Betul, betul sekali. Keluarga Jiang. Dewa Naga. Sambut yang mulia Dewa Naga, mohon Dewa Naga melihat dengan jelas. Anak Jiang Yun ini adalah bayi keberuntungan keluarga Jiang kami. Mohon yang mulia Dewa Naga mengambilnya sebagai murid, lindungi keluarga Jiang kami. Iya, dan Dewa Naga juga. Anak ini. Jiang Xing, anak iblis, bicara kasar. Gunakan kuasamu untuk menghukum mereka. Lin Yu. Kamu terus bilang Xing Er adalah anak iblis. Beranikah kau bersumpah darah di hadapan Dewa Naga, jika anakku adalah pembawa berkah? Kau siap menerima hukuman surgawi. Dewa Naga enam tahun lalu Anda telah bersabda. Pembawa berkah tiba. Dapat melindungi rumah. Mohon lihat dengan jelas dan buktikan anak tidak bersalah. Lumpur tua, dengar-dengar kamu mau dukung anak iblis dan masih ingin jadi guruku. Aduh, tuan muda, mana berani. Tuan muda, ini benar-benar kesalahpahaman besar. Bukannya itu, lihat saja kelakuan bodoh sekeluarga mereka. 6 tahun tidak kena musibah. Mereka pikir akhirnya dapat keberuntungan secara kebetulan. Lagi pula, kalau kamu kasih aku 800 nyali pun. Tak berani bilang mau terima kamu sebagai murid. Tuan muda, Tidak mungkin, Dewa Naga, hari anak saya lahir, ada fenomena langit. Yun bayi pembawa keberuntungan, ada ekor naga bukti. Diam. kau memegang ekor hiu camper. Mengaku sebagai ekor naga. Menggunakan bola sihir sebagai mutiara suci, kau anggap naga ini buta. Ternyata Jiang Yun adalah bola sihir. Lin Yu, wanita beracun ini, menepu kita selama 6 tahun. Pantas saja keberuntungan keluarga Jiang naik turun selama 6 tahun ini. Dosa besar. Kita malah mengusir bintang keberuntungan yang sebenarnya dari rumah. Merawat bola sihir ini sebagai harta selama 6 tahun. Sihir jahat, kenapa menipuku? Kenapa menyamar jadi janin keberuntungan? Hari ini demi keluarga Jiang, aku akan menyingkirkanmu. Ibu, karena tamak akan kemewahan. Tidak mau mengakuinya. Nenek. Aku juga tertipu oleh sihir jahat ini. Kumohon lihat aku bekerja keras untuk keluarga Jiang selama bertahun. Jangan usir dari rumah, Lin Yu. Sampai pada titik ini, Kau ingin menyalahkan kesalahan. pada seorang anak, Keluarga wanita jahat ini dari keluarga Jiang. Mulai sekarang, nama Lin Yu tidak ada lagi di keluarga Jiang. Membuatku kehilangan muka di depan orang-orang penting di kota. Semua salahmu. Kau ini anak setan. Kenapa pura-pura jadi anak baik? Kenapa memilih lahir di perutku, bukan di Shenzijiu? Ibu, aku pikir kau ibu yang baik. Aku juga tidak mau jadi anak setan. Aku ingin seperti Jiang Xing. Menjadi anak yang dicintai ibunya. Tapi kamu hanya menganggapku alat untuk berebut kekuasaan dan keuntungan. 6 tahun yang lalu dia menyuap ahli nujum, ingin mengusir ibu dari keluarga Jiang. dia bahkan memasukkan makanan yang bertentangan ke dalam makanan ibu. Ingin menjebak kami berdua hingga mati. Ini bukan yang dilakukan orang baik. Bukan perbuatan yang baik. Kalian pikir Shenzijiu itu baik? Saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia menamparku dan menjatuhkanku ke tanah. Bertahun-tahun dia selalu menghina aku, tidak kalian melihatnya? Kau berlutut di keluarga Jiang, bilang mengandung anak Jiang Hui, meminta kami menampungmu. Aku hanya biarkan, Keluarkan bukti dari rumah sakit. kamu malah tampar diri sendiri, nangis bilang aku ganggu kamu. Awalnya aku juga kira Shen Zijiu itu ibu yang buruk.
Lalu aku sendiri lihat bagaimana kamu berulang kali merencanakan jebakan, berpura-pura lemah, tapi diam-diam ingin mencelakai kami. Waktu itu baru aku mengerti, dia hanya tidak mau berpura-pura. Dia nggak tahan sama sikap baik pura-pura di depan. Tapi di belakang bertindak sangat jahat. Makanya dia lebih baik disalahpahami. Juga tak mau berkawan dengan orang munafik. Kau omong kosong, kau fitnah. Ahui, suami istri, tolong aku. Tidak ada istri memalukan sepertimu. Besok kita cerai. Pergi. Hahaha. Aku adalah bencana. Tapi kalian juga tidak lebih baik. Jiang Hui, ingat saat diusir dari keluarga Jiang, seperti anjing kehilangan rumah? Dulu kamu berlutut memohon padaku. Kamu bilang jika saya bantu kembali ke keluarga Jiang, bersedia lakukan apapun. Setelah memanfaatkanku, kamu ingkar janji. Apa yang kamu omongkan? Juga kamu, nyonya tua. Kamu lama tahu Jiang Yun bukan anak keberuntungan. Tapi kamu mengizinkan kami kembali. Kamu hanya ingin aku membantu menekan Shen Zijiu agar kamu bisa terus mengendalikan keluarga Jiang. Kamu memfitnah. Jiang Hui menggunakan dana publik untuk wanita. Nyonya Jiang pura-pura tuli. Jiang Runian mudah dipengaruhi. Keluarga Jiang sudah busuk dari akarnya. Jadi kamu mau gunakan cara kotor untuk balas Pada dunia yang kamu benci? Lalu bagaimana? Aku ingin kalian membayar harga. Keluarga Jiang harus mengakui kesalahan. Kutukan menanti. Kalau mati, semua mati bersama. Ibu jangan begitu. Pergi, kalau bukan karena kamu, pengganggu ini, aku tidak akan kalah. Petir akan datang. Keluarga Jiang memang nasibnya begitu. Sing Er. Nenek salah. Nenek sudah pikun. Kumohon selamatkan keluarga Jiang. Kakek mengecewakan kalian. Kalian ibu dan anak, kuberikan seluruh harta untuk kalian sebagai kompensasi. Kumohon selamatkan keluarga Jiang. Keponakan, paman tahu kesalahannya. Tolong selamatkan aku. Kumohon selamatkan keluarga Jiang. Sing Er. Bala Keburukan, donc Bagaimana membalas kebaikan? tidak akan menendang yang sudah jatuh. Tapi tidak akan Orang yang pernah menyakiti kami. Iya. Biar saya yang tangani, bisa pertama. Segera kembalikan ibu saya. Semua saham mas kawin. Oke. Kedua, usaha keluarga Jiang dikelola sepenuhnya oleh ayah saya. Oke. Asalkan kamu setuju menyelamatkan keluarga Jiang, nenek setuju. Ada apa? Cepat lari. Cepat pergi. Jangan salah paham, saya membantu karena tidak tega melihat orang tak bersalah terkena imbas. Namun dosa kalian masih harus kalian tanggung sendiri. Harapanku adalah Langit takkan melindungi orang jahat. Dengan hati yang baik, meskipun jatuh. Can bangkit lagi. Dengan niat jahat. Walaupun keberuntungan datang, tetap sulit lari dari karma. Benar bahwa keberuntungan bisa ubah nasib, tapi pada akhirnya hanya bisa diselamatkan oleh usaha sendiri. ini semua salahmu, Til Iblis pembawa bencana.
Keluar dari keluarga Jiang. Usir momok ini. Tidak perlu mengusir saya akan pergi sendiri. Bagaimana? Apakah kamu juga akan mempermalukan aku? Saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah kamu mau pulang bersamaku? Apakah kau tidak takut bahwa aku adalah Jangan takut, aku akan mendatangkan bencana bagimu. Bola iblis atau... Mutiara roh atau tidak sama, Tetapi orang, itu hanyalah gelar yang dipaksakan. aku hanya tahu. Kamu adalah anak yang menginginkan rumah. Dia dulu sering mengganggu saya. Singer, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemampuan menyadari kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Aku melakukan begitu banyak hal buruk. Gunakan sisa hidup untuk menebus, daripada terbenam dalam kebencian. Lebih baik terlahir kembali dalam kebaikan. Aku bersedia pergi bersamamu. Tapi ingatlah, Ibuku, hanya ibuku. Kumohon selamatkan keluarga Jiang. Nenek salah. Nenek sudah pikun. Kumohon selamatkan kami. Kakekku salah. Memberikan segalanya padamu. Kumohon tetaplah di sini. Jangan pergi. Jangan pergi, kumohon. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka. Apa yang dideber, itulah yang dicue. Kata rumah ini ditulis benar, jauh lebih baik dari kemarin. makin buas sedikit ya. Terima kasih, Mama. Aku pulang. Perusahaan menandatangani kontrak besar berkat bintang keberuntungan Sing. Ayah, Mama tidak membiarkan aku dan Jiang Yun gunakan sihir. Yang kita punya sekarang adalah hasil dari usaha keras keluarga kita. Yang terpenting adalah kita semua bersama. Tuan Jiang Yao memenangkan pengusaha terbaik tahun ini. Perusahaan teknologi yang didirikan Telah melewati valuasi 10 miliar. Kalau bukan karena wanita itu dan si bajingan itu. Semua ini seharusnya milikku. Kenapa bisa begitu? Putranya lumpuh setengah badan karena mabuk-mabukan. Istriku tahun lalu sudah meninggal lagi, kasihan sekali. Kamu tidak membenci mereka? Ibu benar. Daripada hidup dalam kebencian, lebih baik kita menjalani hidup kita dengan baik. Sudah, pulang yuk, ayah sudah masak menunggu kita.